Selamat bertemu kembali di kuliah pendahuluan oceanografi. Saya Mutiara Rahmat Putri. Kita bertemu dengan materi berikutnya yaitu mengenai batimetri laut. Kalau Anda lihat foto saya, maka terlihat bahwa laut itu terlihat biru muda, bahkan kadang-kadang biru tua. Nah, apa yang membedakan ini tentunya kita akan tahu bahwa itu adalah kedalamannya yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan melihat sekarang dari struktur yang sudah kita pelajari, pergerakan-pergerakan lempeng, pergerakan kerak bumi, maka batimetri laut akan tersusun sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah topografi dasar laut. Jadi sama seperti di daratan, maka dasar laut pun mempunyai topografi yang berbeda-beda. Mulai dari shelf, dataran atau perairan dangkal, yang tadi seperti di foto tadi adalah warna biru muda, lalu ada slope yang tiba-tiba berubah secara mendadak menjadi suatu kedalaman, dan continental margin atau batas daratan, serta bagian-bagian dalam lainnya. Dan di bagian dalam terdapat yang lebih dalam lagi seperti adanya trench atau palung dalam bahasa Indonesianya. Selain itu, di perairan dalam juga terdapat mid-ocean ridge seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di mana munculnya pemekaran lantai samudra. Jadi punggung-punggung laut yang berada di perairan yang paling dalam yang memungkinkan munculnya batuan-batuan yang lebih muda usianya. Fisiografi dan batimetri atau landscape bawah laut memungkinkan dasar laut untuk dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu continental margin, pinggiran benua, deep ocean basin atau basin laut dalam, dan mid-ocean ridge atau punggung tengah samudra seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Daerah margin atau pinggiran benua adalah ujung benua yang terendam dan terdiri dari irisan sedimen tererosi dari daratan dan dideposisikan sepanjang ujung benua. Pinggiran benua dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu continental shelf yang dataran bagian yang dangkal, atau slope continental slope, yaitu yang perubahannya secara mendadak hingga 200 meter kurang lebih, dan continental rise, yaitu bagian yang paling dalam. Basin laut dalam terdapat di antara pinggiran benua dengan punggung tengah samudra, dan termasuk di dalamnya adalah variasi berbagai fitur dari pegunungan sampai daratan yang datar, jadi abyssal, ya, bagian-bagian ini, ya. Bahkan terdapat juga kadang-kadang gunung api bawah laut atau trench atau bagian yang paling dalam palung laut. Daerah punggung tengah samudra mid-ocean ridge terdiri dari gunung bawah laut yang panjang dan menerus yang berada di dalam range sepertiga dari dasar laut, memanjang sekitar 60.000 km di bumi. Seperti yang telah kita bahas, misalnya di daerah Samudra Atlantik, selatan Samudra Hindia, dan di sepanjang pantai timur Amerika. Perbedaan geologi antara benua dan dasar laut, yaitu salah satunya adalah elevasi pada permukaan bumi menggambarkan distribusi bimodal dengan sekitar 29% di atas level muka laut, dan sisanya pada kedalaman 4-5 km di bawah muka laut. Lempeng benua terutama terkomposisi dari granit, sifatnya berwarna terang, dan densitasnya rendah, 2,8 gram, GR ya, sentimeter kubik. Batuan yang kaya aluminium, silika, dan oksigen.
Lempeng oseanik terdiri dari batuan basal berwarna gelap, densitasnya tinggi, dan umumnya batuan vulkanis yang kaya akan silikon, oksigen, dan magnesium. Lalu terdapat juga lapisan moho adalah batas antara batuan lempeng dan lebih berat lagi. Batuannya terdapat dari mantel. Secara frekuensi, plot topografi dan batimetri secara keseluruhan setimbang. Jadi ini adalah tinggi dari permukaan bumi, ini adalah kedalaman laut yang paling dalam. Sehingga kita lihat bahwa 30% daratan itu sama ketinggiannya jika kita bandingkan dengan 70% dari luas lautan yang kedalamannya kurang lebih 3,8 km rata-rata. Sementara tinggi di daratan rata-rata hanya 0,84 km. Jadi ini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya mean sea level atau muka laut rata-rata, daratan punya ketinggian hingga 0,84 km dan jumlah keseluruhannya kurang lebih 30% dari topografi di muka bumi ini. Sementara luas lautan frekuensinya kurang lebih 70% luasannya dan kedalaman maksimumnya kedalaman rata-ratanya adalah 3,8 km. Ini jika kita lihat dari plot frekuensi. Sementara kalau kita lihat dari hypsographic curve-nya atau kurva hypsografiknya, bahwa ketinggian maksimumnya ada kurang lebih 8 km, sementara kedalaman maksimumnya kurang lebih 11 km. Jadi terdapat perbedaan bahwa kedalaman maksimum itu jauh lebih dalam dibanding ketinggian yang ada di permukaan bumi. Tinggi Himalaya, gunung tertinggi di dunia, itu kurang lebih 8,85 km, sementara Mariana Trench, palung laut terdalam, itu 11 km. Jadi demikian perbandingan antara daratan dan kedalaman laut. Kemudian kita bisa membagi dimensi-dimensi dari bagian bumi mulai dari atmosfer, lautan, es atau glaciers, dan kerak benua, kerak lautan atau oceanic crust, mantel, inti bumi, dan total dari keseluruhan bagian dari bumi. Bisa Anda lihat di tabel ini. Dan berapa perbandingannya terhadap keseluruhan dari bagian bumi ini. Catatan penting, jika lebar lautan dikecilkan menjadi 8 inci, di mana 1 inci adalah 0,0254 meter, maka kedalaman lautan akan setipis kertas, sehingga medan kecepatan lautan bisa didekati dengan 2 dimensi, dan kecepatan vertikalnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan horizontalnya. Jadi ini seperti kita menskalakan suatu peta. Lalu volume air laut melimpah kapasitasnya sehingga menutupi bagian kaki benua membentuk continental shelf atau bagian daratan perairan dangkal. Kedalaman lautan dapat diukur juga dengan satelit altimetri, di mana satelit ini mengukur profil permukaan laut yang dipengaruhi oleh sistem gravitasi lokal yang perubahannya disebabkan oleh bentuk permukaan bawah lautnya. Jadi bagaimana dengan bagian yang dalam, bagaimana bagian perairan laut dangkal, dan sebagainya. Peta terbaru berdasarkan hasil satelit altimetri yang dikombinasikan dengan hasil pengukuran kapal laut mempunyai ketelitian secara vertikal kurang lebih 100 cm atau secara horizontal kurang lebih 3 km.
Lalu kita akan melihat bahwa ada 3 lapisan fluida yang meliputi bumi kita ini, yaitu hidrosfer, di mana termasuk di dalamnya adalah air bebas. Air bebas di sini yang dimaksud adalah laut, danau, sungai, salju, es dalam bentuk uap air atau air di bawah tanah. Dan lapisan berikutnya adalah atmosfer, adalah sabuk gas yang meliputi bumi dan utamanya adalah campuran antara nitrogen dan oksigen. Kemudian ada biosfer yang mengacu pada material organik yang hidup maupun tidak hidup. Jika kita melihat bagian dari bumi, maka distribusi lautan kurang lebih 70%, sementara daratannya adalah 30%. Kita bisa membagi kembali lebih detail lagi, yaitu belahan bumi utara atau BBU yang biasanya berada di utara Katulistiwa, 39%-nya adalah daratan, sementara lautannya kurang lebih 60%. Sebaliknya, di belahan bumi selatan atau sebelah selatan dari Katulistiwa, kita hanya memiliki daratan 19% dan lautannya kurang lebih 80%. Jadi, lautan tetap memegang kurang lebih 70% dari total bumi, bagian dari bumi kita. Oleh karena itu, seharusnya bumi disebut dengan planet biru karena sebagian besar atau 70%-nya adalah lautan. Kita detailkan lagi luas permukaan lautan. Luas lautan yang terluas adalah Samudra Pasifik. Ya, jadi kurang lebih 181 kali 10 pangkat 6. Maaf, ini harusnya pangkat kilometer persegi. Samudra Hindia 74 paling kecil 10 pangkat 6 kilometer persegi. Ini pangkat ya, 6 di sini adalah pangkatnya. Dan Atlantik adalah 106 kali 10 pangkat 6 kilometer persegi. Ini kira-kira profil Samudra Pasifik. Jadi Anda harus lihat bahwa di wilayah Indonesia di sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Sementara di bagian barat Indonesia adalah Samudra Hindia yang luasannya paling kecil di antara samudra lainnya. Dan di sebelah antara Amerika dan Afrika, seperti yang telah kita bahas kemarin, yaitu Samudra Atlantik. Yang menarik adalah bagaimana kita dapat mengukur kedalaman laut. Cara paling sederhana kita mengukur dengan cara akustik, di mana kita bisa melepaskan echo sounding atau gelombang suara hingga ke dasar dan pantulannya kita bisa hitung. Jadi jarak dibagi dengan kecepatan gelombang dikali dengan waktunya, maka kita dapatkan jarak atau kedalaman dari laut tersebut. Ini cara yang paling sederhana. Namun cara ini perlu kita ingat bahwa cara ini kadang-kadang jika kita jumpai di sini adalah gerombolan ikan, maka ada kemungkinan batimetri yang kita peroleh pun tidak tepat, yaitu adanya material lain yang berada di dalam kolom air. Biasanya untuk ikan-ikan dalam jumlah besar atau sangat besar, maka kita bisa juga menggunakan sistem echo sounding ini untuk mendapatkan gerombolan ikan. Atau kita bisa gunakan juga seismic refleksi, ya, di mana di sini kita pantulkan gelombang suara dan kita tangkap sebagai hidrofon. Namun pada prinsipnya dengan menggunakan akustik ini adalah yang paling sederhana.
Pengukuran batimetri dapat juga dilakukan dengan menggunakan satelit altimetri. Satelit altimetri untuk menentukan batimetri berdasarkan perubahan tipis dari elevasi muka laut sebagai hasil dari daya tarik gravitasi yang lebih besar dari massa batuan di dasar laut seperti gunung laut. Berikut topografi dasar laut dengan resolusi 3 km yang diproduksi dari observasi satelit altimetri terhadap bentuk muka lautnya. Jadi di sini dapat dilihat adanya pemekaran lantai samudra atau gunung-gunung tengah laut, tengah samudra, ya, dan juga bagian-bagian yang sangat dalam. Ini adalah batimetri perairan laut Indonesia, ya, yang berada di wilayah Indonesia, di mana kita punya beberapa bagian di wilayah Indonesia, yaitu Laut Banda. Di sini dengan kedalaman yang sangat dalam, ditandai dengan warna biru dan ungu, ya, biru dan ungu terutama ini adalah Palung Weber. Dan Laut Banda inilah yang salah satu-satunya di dalam perairan Indonesia yang di dalam wilayah Indonesia yang memiliki perairan yang sangat dalam. Sementara di Laut Jawa kita bisa lihat kedalamannya kurang dari 100 meter. Demikian profil morfologi daratan dan bawah laut di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya. Jadi kita dapat dapatkan bahwa profil-profil di tengah samudra pun bukan satu bagian yang mulus. Tapi ada bagian-bagian atau gunung-gunung api ataupun bagian-bagian yang terdapat pergerakan-pergerakan lempeng seperti yang kita bahas sebelumnya. Sementara di Laut Jawa, kalau kita lihat ini adalah perairan yang dangkal. Ya. Secara geologi dulunya adalah bagian dari benua Eurasia, di mana sebelumnya adalah dataran rendah yang tertutup oleh lautan air laut yang naik muka lautnya karena adanya pengenceran atau pemanasan global sehingga muka laut ini bertambah. Jadi ini menjadi perairan dangkal. Selanjutnya nanti kita akan membahas secara detail bagaimana pengukuran kedalaman ataupun batimetri di laut dengan menggunakan sistem akustik tadi, sehingga di praktikum akan dibahas lebih detail bagaimana cara mengkoreksi atau menghitung kedalaman lautnya. Demikian paparan kita mengenai bab 2, mengenai geologi maupun pembentukan profil bawah laut atau kedalaman laut yang ini akan memberikan efek terhadap faktor fisik laut lainnya, yaitu kondisi temperatur, salinitas, maupun komponen-komponen oceanografi kimia lainnya. Terima kasih.